Tumbad merupakan film yang berasal dari India, yang mana mengangkat mitologi lokal tentang para dewa. Setting awal dari kisahnya memang tidak begitu jelas, tapi hal tersebut tidak mengurangi keseruan. Sebagaimana apa yang bisa saya interpretasikan, Tumbad merupakan sebuah kisah tentang keluarga miskin yang menjaga sebuah mansion karena percaya di dalamnya ada harta karun yang tidak terhingga jumlahnya. Sebuah bencana membuat keluarga tersebut pada akhirnya meninggalkan mansion tersebut, meninggalkan seorang nenek yang diduga telah dikutuk dengan kehidupan abadi, namun terus kelaparan karena kutukan dewa yang telah dilupakan, dan namanya dihapuskan dari semua kitab suci Hindu. Tapi sang anak itu tidak ingin upaya keluarga selama ini menjadi sia-sia. Berselang beberapa tahun kemudian, setelah sang anak telah dewasa, dia kembali ke kampung halamannya dan mendapati nenek yang mereka tinggal dahulu benar-benar masih hidup. Meskipun kondisinya sudah sangat mengerikan sekali. Jika kutukan itu benar, itu berarti keberadaan harta karun tersebut juga benar. Setelah berhasil mengulik keberadaan harta karun dari mulut nenek yang dan memohon-mohon untuk dihabisi, sang anak akhirnya pergi mencari harta karun tersebut. Tapi untuk usaha mendapatkannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Dari sini kisah sebuah penuh misteri dan aksi menegangkan pun berlanjut. Berikut adalah kisahnya. Kisah diawali tentang Dewi Bumi yang melahirkan 160 juta dewa. Dan anak pertamanya bernama Hastar, yang serakah dan dikutuk tidak akan disembah dan dilupakan selamanya. Namun sebelum dia dihancurkan oleh dewa yang lainnya, dia diselamatkan oleh sang ibu. Tetapi suatu hari para leluhur manusia menyelamatkannya dan membuatnya sebuah kuil di sebuah desa bernama Tumbad. Lalu ada sebuah keluarga dan dua anak laki-lakinya. Dua anak laki-laki ini sedang menunggu ibunya pulang di bawah guyuran hujan. Dia akhirnya masuk ke dalam rumah. Lalu sang kakak memasak makanan untuk seorang nenek yang tinggal di rumahnya dan membawakannya ke kamarnya. Dua kakak beradik ini terlihat ketakutan ketika akan memberikan makanan masuk ke dalam kamar. Terdengar suara erangan dari kamar tersebut. Sebelum membuka pintu kamar tersebut, ternyata ibunya datang sambil berteriak memanggil nama anak itu. Terlihat sang ibu marah karena sang kakak menyuruh adiknya untuk masuk ke dalam kamar terlarang. Terlihat sang ibu kembali ke dapur dan memasak kembali makanan tersebut sambil mengucapkan mantra. Dan sang ibu kembali ke kamar tersebut dan di dalamnya terlihat sosok mengerikan dengan kaki dirantai dan tubuh menyerupai monster. Yang ternyata dia adalah leluhur dari keluarga tersebut. Sang ibu bekerja pada seorang bernama Sarkar. Dan seorang anak yang mengerikan tersebut adalah leluhur dari Sarkar, orang yang dirawat oleh sang ibu. Namun sang ibu mendapat kabar kalau Sarkar telah mati, dan sang ibu memutuskan untuk pindah dari Tumbad keesokan harinya. Tapi sayang, suatu ketika adiknya sedang bermain, sang adik terjatuh dari pohon dan membuatnya tidak sadarkan diri. Membuat sang ibu harus membawanya keluar kota untuk mendapatkan perawatan. Dan meninggalkan sang kakak sendirian di rumah dan harus memberikan makan kepada sosok leluhur tersebut dan mengajarinya mantra untuk membuat sosok tersebut tertidur. Namun ketika sang kakak memasak, dia lupa dengan mantra yang diajarkan oleh ibunya dan membuat sosok tersebut bangun dan mengikat rantai yang diikat kakinya kepada sang kakak. Namun saat sebelum sosok mengerikan itu akan memakannya, dia berhasil mengingat mantra tersebut dan membuat sosok itu kembali tertidur. Beberapa saat kemudian sang ibu pulang dengan menangis. Ternyata sang adik telah tiada. Keesokan harinya, saat selesai diadakan kremasi, mereka pun akan pindah ke kota. Sang kakak menjelaskan kepada ibunya bahwa sosok itu mengetahui tempat harta karun tersebut tersimpan dan dia bisa mengatasinya. Namun itu justru membuat sang ibu marah dan memberikan sebuah koin emas untuk anak itu agar dia diam dan tidak akan kembali lagi ke Tumbad. 15 tahun berlalu, anak itu kembali ke rumah lamanya di Tumbad. Di sana dia mulai menyusuri rumahnya
yang telah kosong puluhan tahun dan mencari sosok misterius yang dianggap sebagai leluhurnya. Dan dia menganggap bahwa sosok tersebut tahu tentang mitos harta karun koin emas yang diberikan oleh ibunya. Terlihat sosok tersebut telah menjadi akar, hanya terlihat wajahnya dan kepalanya masih bisa dikenali. Tapi dalam tubuhnya telah tumbuh sebuah pohon yang membuat sosok tersebut tidak bisa bergerak dan sangat tersiksa. Dan sosok tersebut mulai menceritakan tentang mitos harta karun yang selama ini dicarinya. Ternyata sosok tersebut adalah leluhurnya yang mengetahui tempat harta karun itu disimpan. Namun sosok tersebut memperingatkan untuk tidak pergi ke tempat tersebut sebelum berakhir seperti ini, menjadi monster yang tidak bisa mati dan selalu kelaparan. Namun nasihat tersebut tidak didengarkannya. Terlihat lelaki tersebut memasuki sebuah kasir dan menggali. Di scene selanjutnya, lelaki tersebut terlihat sedang menjual koin yang berhasil ia dapatkan dan kembali ke Tumdad untuk mencari kembali koin yang telah berhasil ia dapatkan dan berhasil merubah kehidupannya menjadi berkecupan. Secara rutin, lelaki kembali ke Tumdad dan membawa beberapa koin untuk dijualnya, dan akhirnya dia memiliki seorang anak dan kehidupannya telah berubah dengan harta yang berlimpah. Suatu hari datanglah temannya yang biasa membeli emas yang telah diperolehnya. Ternyata kehidupan temannya ini telah berubah dan kini jatuh miskin. Bahkan dia bermaksud menjual anaknya untuk membayar semua hutangnya. Namun ternyata temannya tersebut bermaksud untuk mendapatkan harta karun yang ada di Tumdad. Pergilah lelaki tersebut ke sebuah kastil Tumdad memutusi berharap akan bisa mencuri harta karun tersebut. Namun ketika sadar dia sedang diikuti oleh temannya, dia sengaja menunjukkan tempat harta karun tersebut. Karena leluhurnya telah memberitahu akibat jika mereka yang tidak mengetahui cara dan aturan yang telah dilakukan oleh leluhurnya akan berakhir seperti sosok leluhurnya dengan kutukan menjadi monster. Masuklah lelaki tersebut ke dalam sumur dan dilihat oleh temannya. Setelah lelaki tersebut keluar bermaksud untuk mengambil harta karun yang ada tersebut, dia mulai menyusuri sumur dan masuk ke dalam gua. Di dalam gua tersebut ada sebuah lubang yang tersegel. Namun orang tersebut berhasil membuka segel tersebut dan masuk ke dalamnya. Di dalamnya ada sebuah mangkuk yang ternyata di dalam itu adalah sebuah boneka roti. Dia pun mengambil boneka tersebut, tetapi tiba-tiba muncul sosok misterius menyerang. Beberapa saat kemudian, sang pemburu emas kembali ke lubang dan melihat temannya telah menjadi seorang monster dan dia dikutuk. Dia menaburkan bubuk putih untuk mengelilinginya dan membuka mangkuk yang berisi roti boneka. Seketika muncul sosok misterius dari tembok dan Hastar pun muncul. Tapi ternyata Hastar tidak bisa menembus perisai yang dibuat dari tepung tersebut. Dan boneka tersebut yang dibuat menjadi roti adalah sebuah pengalian untuk Hastar. Ketika Hastar sedang mengambil roti tersebut dan memakannya, lelaki tersebut mengambil sesuatu dari saku Hastar yang ternyata adalah koin-koin emas, dan lelaki tersebut berhasil melarikan diri. Beberapa tahun berlalu, terlihat pemburu tersebut mulai tua dan mulai suka foya-foya. Namun usianya yang bertambah tua membuatnya tidak selincah dulu dan memanjat sumur untuk mengambil harta karun. Dan terlihat seorang anak sedang berlatih untuk memanjat sebuah tali dengan menghitung perkiraan waktu dan jumlah koin yang diambilnya. Ternyata anak itu adalah anak sang lelaki yang sedang dilatihnya untuk mengambil harta karun dari koin di dalam sumur. Keesokan harinya sang ayah mengajak anaknya untuk pergi ke Tumdad. Dia memberitahukan kepada istrinya untuk menyiapkan sang anak besok. Dan sang anak akhirnya senang karena besok akan membantu ayahnya di Tumdad. Namun sang anak bertanya ke ibunya, apa yang akan dilakukannya di sana? Namun sang ibu bertanya kalau dia sama sekali tidak tahu. Dan sang ibu membuat tepung yang esoknya akan dibawanya untuk ke Tumdad. Sesampainya di sana melakukan persiapan, sang ayah mengajak sang anak masuk ke dalam tempat harta karun, di mana Hastar tertidur dan kelaparan. Setibanya di sana, sang ayah mempersiapkan dan bertujuan untuk memberikan latihan kepada anaknya. Sang ayah menjelaskan bahwa tepung yang dibawanya akan melindungi dari Hastar dan ditunjukkan dari teman yang berakhir menjadi monster. Hingga sang anak bertanya kepada sang ayah, kapan Hastar akan muncul? Sang ayah menjawab, jika kita menunjukkan boneka roti itu
Tetapi kita hanya akan berlatih, jadi kita tidak akan membawa boneka tersebut. Tapi sang anak tiba-tiba kaget karena sebenarnya di dalam sakunya ada sebuah roti yang dibawanya. Dan sang ayah terkaget dan berusaha menyelamatkan anaknya dan bergegas naik. Tapi sang anak ternyata malah mengambil koin yang ada di saku Hastar dan nyaris tertangkap. Namun setibanya di atas, sang ayah justru marah karena anaknya justru membawa boneka di dalam dan bersikap serakah tanpa memikirkan akibatnya. Sekembalinya ke rumah, sang ibu bertanya pada sang anak, apa yang terjadi di sana. Namun sang anak tidak ingin memberitahukan kepada ibunya dan memberikan sebuah koin yang berhasil didapatkannya kepada ibunya. Suatu hari sang anak bermaksud ingin mengambil banyak koin dari Hastar dan ingin menggunakan banyak boneka roti untuk mengecoh Hastar. Dan berangkatlah ayah dan anak itu ke kastil yang ada di Hastar. Sang anak mulai menyiapkan tepung dan perlindungan dari Hastar dari mulai pintu masuk, tempat tersegelnya Hastar hingga di dalam sumur. Di dalam, sang ayah mulai memanggil Hastar dengan menunjukkan roti boneka untuk memancing Hastar keluar. Dan tiba-tiba mulai muncul sosok dari balik dinding yang ternyata Hastar. Namun ternyata Hastar menjelma menjadi banyak karena Hastar tahu boneka yang dibawa oleh mereka juga banyak, dan membuat sang ayah berpikir untuk membatalkan misinya. Sang anak pun coba mengecoh para Hastar dengan melemparkan boneka tersebut dan membuat para Hastar saling berebut boneka untuk dimakan. Di saat terakhir hingga di ujung cerita, sang ayah mengikat semua boneka-boneka yang tersisa ke dalam tubuhnya dan memancing Hastar untuk mengejarnya, bermaksud untuk menyelamatkan anaknya. Sang anak pun harus melihat sang ayah dimangsa oleh Hastar di depan matanya. Setibanya sang anak di atas, terdengar rintihan kesakitan, dan ternyata itu adalah sang ayah yang telah dimangsa oleh Hastar dan berubah menjadi monster. Di genggaman sang ayah terdapat seikat emas yang banyak dan diserahkan kepada anaknya. Namun anaknya menolak. Namun sang anak yang tidak tega melihat ayahnya berubah menjadi monster bermaksud ingin menghentikan penderitaan ayahnya dan membakarnya dan menyuruhnya tidur. Dan film pun berakhir.